Haleluya, haleluya, shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa di dalam program ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan untuk membangkitkan iman kita. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini ya Tuhan, di mana saat ini kami kembali akan saling mendoakan. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hadirlah Engkau di tengah kami. Sebelum kami akan berdoa bersama, kami rindu dikuatkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kuatkan setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu dan kami akan berdoa bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa untuk pergumulan-pergumulan yang sedang saudara hadapi saat ini, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan iman saudara. Sehingga ketika saudara menaikkan doa-doa saudara, ada keyakinan bahwa Tuhan sanggup menjawab doa-doa saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai ayat 21, di mana saudara firman Tuhan ini berbicara tentang jamahan Tuhan. Saya percaya setiap saudara rindu jamahan Tuhan di dalam kehidupan saudara, karena ketika tangan Tuhan terulur dan menjamah kita, segala situasi, segala keadaan bisa berubah saudara. Ketika tangan Tuhan terulur menjamah kita, segala perkara bisa jadi. Tidak ada yang mustahil jika tangan Tuhan yang terulur mengubahkan. Itu sebabnya saat ini saudara siapkan hati saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31, demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan saudara, konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali ada dua orang buta yang mengalami mujizat. Kenapa saudara mereka mengalami mujizat? Karena Yesus menjamah mereka. Karena Yesus mengulurkan tangan dan menjamah mereka, sehingga mujizat pun terjadi. Apa yang menjadi masalah mereka diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Nah saudara, dikatakan di sini ada dua orang buta datang kepada Yesus. Saudara, kalau kita merenungkan, kok bisa ya ada dua orang buta ini datang kepada Yesus? Saya hanya berpikir bahwa mungkin saja mereka ini adalah orang-orang yang sudah kurang diperhatikan. Jadi mungkin di tengah keluarga mereka sudah diabaikan. Mereka merasa mereka tidak diperhatikan, mereka merasa bahwa mereka tidak dipedulikan, mereka tidak ada teman, sehingga akhirnya mereka mencari orang yang bisa menjadi teman bagi mereka. Sehingga ketemulah orang buta dengan orang buta.
Dan ketika kedua orang buta ini bertemu, mereka merasa bahwa diri mereka senasib. Maka mulailah mereka menjalani kehidupan dengan bersahabat dua orang buta ini, saudara. Bayangkan bagaimana dalam kehidupan mereka dua orang buta berjalan dengan dua orang buta ini berjalan di mana dua-duanya mereka buta. Itu pasti mengalami banyak kesulitan, saudara. Tapi kenapa itu terjadi? Karena mungkin tidak ada lagi orang yang memperhatikan mereka. Tapi tahukah saudara bahwa kedua orang buta yang merasa senasib ini, merasa tidak diperhatikan ini, sehingga mereka lah yang satu sama lain tolong menolong sekalipun keadaan mereka buta. Tapi tahukah saudara bahwa ada yang lain yang masih mempedulikan mereka? Ada satu pribadi yang masih mempedulikan mereka, yaitu Yesus. Bahkan Yesus mengulurkan tangan dan menjamah mata mereka, mengubahkan mereka dan menyembuhkan mereka. Saat ini saudara, kalau mungkin ada saudara yang merasa seperti orang buta ini, tidak ada orang yang memperhatikan, tidak ada orang yang mempedulikan. Ada Tuhan yang mempedulikan saudara. Berapa hari yang lalu ada seorang bapak yang menelepon saya, dia konseling, dia minta doa saudara. Dan kami kemudian berdoa, di mana dia bercerita bahwa dia mengalami satu kesulitan yang sangat sulit. Dia begitu terjepit oleh karena keadaan, begitu terjepit oleh karena situasi yang ada, yang sedang dia alami. Tetapi hal yang luar biasa adalah bahwa di dalam situasi itu dia masih kuat. Di dalam situasi itu dia tetap kuat, sekalipun tidak ada orang yang peduli. Keluarga tidak peduli, padahal keadaannya begitu sulit, keluarga tidak peduli. Dia tetap kuat. Dan kenapa saudara? Karena dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Sekalipun sudah sangat-sangat bingung, dia masih percaya bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti peduli. Hari ini pun saya berkata kepada saudara, siapapun saudara dan bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, Tuhan pasti menolong setiap saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup untuk menolong saudara. Dia akan menyatakan kuasanya, dia akan menyatakan mujizatnya untuk menolong saudara. Dia akan mengulurkan tangannya, menjamah dan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Nah saudara, ketika kedua orang buta ini mengalami mujizat, apa yang mereka lakukan sehingga tangan Tuhan terulur kepada mereka? Kita melihat saudara di ayat 27 tadi dikatakan dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Jadi waktu itu mereka datang kepada Yesus dan mengikut Yesus. Dalam keterbatasan mereka, mereka mengikut Yesus. Dalam keterbatasan mereka, mereka iring Yesus dalam kehidupannya. Dalam masalah, persoalan, keterbatasan yang mereka alami, mereka tetap ikut Yesus. Dan saat mereka ikut Yesus, mereka berseru-seru, memohon kepada Dia. Itu yang mereka lakukan sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat. Karena ketika mereka mengikut Yesus, mereka bukan hanya ikut-ikutan. Tapi saat mereka mengikut Yesus ada tujuan yang jelas. Mereka ikut Yesus dengan komitmen yang jelas. Dan mereka berseru-seru minta tolong kepada Yesus. Dan waktu itu mereka mengalami mujizat. Dan waktu itu saudara, bukan berarti dikatakan di sini berseru-seru, bukan berarti mereka datang dan berseru langsung dijawab, tidak. Bahkan waktu itu mereka diabaikan. Mereka berseru-seru sampai akhirnya Yesus masuk ke dalam satu rumah. Di sana Yesus mulai respon. Artinya apa? Saat mereka berseru-seru, mereka belum direspon. Tetapi mereka tidak berhenti dan mereka tetap berseru. Demikian juga saudara hari ini. Ketika kita berdoa bersama, teruslah berdoa. Dan saat saudara belum melihat mujizat Tuhan, teruslah berdoa. Sampai pada akhirnya tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dia tahu seruan saudara. Dia peduli seruan saudara. Dan memang kedua orang buta ini, seruan mereka berkata apa saudara? Kasihanilah kami hai anak Daud. Mereka sadar betul bahwa mereka butuh belas kasihan. Oleh karena situasi, karena kondisi dan keadaan mereka, mereka sadar betul bahwa mereka butuh belas kasihan. Dan waktu itu mereka tahu bahwa sumber belas kasihan yang sangat mereka butuhkan bersumber daripada Tuhan. Sehingga mereka berkata, kasihanilah kami hai anak Daud. Jadi dalam seruan-seruan mereka saudara, mereka memohon belas kasihan Tuhan.
Mereka meminta belas kasihan Tuhan. Mereka merindukan belas kasihan Tuhan. Kalau saat ini saudara merindukan belas kasihan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara, maka tetaplah berseru kepada Dia. Dan ketahuilah kalau saudara terus merindukan belas kasihan-Nya, belas kasihan itu akan mengalir kepada saudara. Tangannya akan terulur kepada saudara. Dia peduli, Dia tidak mengabaikan saudara. Itu sebabnya teruslah berseru, harapkan belas kasihan Tuhan. Sekali lagi, harapkan belas kasihan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga saudara, di ayat 28 dikatakan, setelah Yesus masuk ke sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Jadi alasan ketiga kenapa mereka mengalami mujizat selain mereka berseru-seru, selain mereka mengharapkan belas kasihan Tuhan, yang ketiga, mereka percaya. Saudara, tidak gampang untuk mereka ini memiliki iman seperti itu, saudara. Kenapa? Karena selama ini siapapun mereka tidak bisa percaya. Bahkan keluarga yang seharusnya mempedulikan mereka tidak mempedulikan mereka lagi, sampai harus dua orang buta ini berjalan. Tetapi pada waktu itu mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Sehingga mereka berkata, ketika Yesus berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka berkata, kami percaya. Dan saat itu juga Yesus mengulurkan tangan dan menyembuhkan mereka. Saudara, kalau hari ini saudara datang kepada Tuhan dengan iman, saudara datang kepada Tuhan dengan seruan, memohon belas kasihan Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan, yakinlah bahwa tangannya akan terulur bagi saudara. Tangannya akan terulur menjamah saudara. Dan kalau tangannya terulur menjamah saudara, hidup saudara akan diubahkan. Puji Tuhan saudara, hari ini apapun yang menjadi keadaan saudara, mungkin saudara sedang ditindih oleh beban berat. Tidak ada orang yang mempedulikan, sama seperti kedua orang buta ini. Tidak ada lagi orang yang mempedulikan saudara, kecuali mereka yang saling memperhatikan. Sekalipun begitu sulitnya karena sama-sama buta, tetapi ketahuilah, masih ada Yesus yang peduli kepada mereka. Hari ini pun masih ada Yesus yang peduli kepada saudara. Dan kalau saudara datang kepada Dia hari ini dengan iman, saudara datang kepada Dia dengan seruan-seruan dan mengharapkan belas kasihan-Nya, maka saudara akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Tuhan menaikkan doa-doa dan seruan kita kepada Tuhan, mari terapkan firman Tuhan dan imani janji-janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap saudara sudah dibangkitkan iman saudara melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara, menyerahkan segala beban, persoalan, penyakit, dan segala aspek kehidupan saudara. Kita akan datang kepada Dia, berseru kepada Dia, dan memohon kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saya akan menopang saudara dalam segala kerinduan saudara. Kita akan bersepakat bersama, memohon bersama kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik. Dia akan mendengar seruan-seruan kita, dan Dia Allah yang sanggup menjawab segala doa dan seruan kita kepada Dia saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan hati di hadapan Tuhan, dan datang kepada Dia dengan iman yang benar bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan segala perkara. Puji Tuhan saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Terlebih dahulu saya rindu setiap saudara menaikkan permohonan-permohonan doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi beban saudara saat ini? Apa yang menjadi persoalan saudara? Apa yang menjadi kerinduan saudara? Mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari serukan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari kita berseru bersama, bersepakat bersama memohon kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ini satu persatu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala sesuatu dalam kehidupan mereka.
Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka yang mereka serukan saat ini. Apa yang menjadi masalah, persoalan, beban hidup mereka yang mereka serukan dan serahkan kepadamu saat ini ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang mendengar anak-anak-Mu saat ini. Engkau kiranya yang mendengar tangisan dan seruan anak-anak-Mu. Tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Engkau mengerti jeritan hati mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lawat, Tuhan tolong dan Tuhan berkati anak-anak-Mu ini. Dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Kami bersepakat ya Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab seruan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu saat ini berdoa khusus untuk segala beban dan persoalan saudara. Apapun yang menjadi persoalan saudara, mari naikkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada di antara mereka yang sedang memikul beban persoalan yang berat, memikul beban persoalan yang rumit, baik persoalan dalam kehidupan pribadi mereka, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, persoalan dalam usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, ekonomi mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu ini dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu dalam beban pergumulan dan persoalan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan membela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Nyatakan karya-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kau angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jawab anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bersyukur jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, berkati terus kesehatan mereka. Berkati terus ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu bisa maksimal dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Ketika mereka ada dalam keadaan sehat walafiat, Tuhan tolong dan berkati terus kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang terbaring karena sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu Tuhan, kiranya campur tangan Tuhan tolong. Tuhan nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, angkat tanganmu kepada Tuhan. Serukan mujizat daripada Tuhan. Serukan kesembuhan daripada Tuhan terhadap segala penyakit saudara. Taruh tangan kiri saudara di dada saudara atau di bagian tubuh saudara yang sakit dan harapkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Serahkan segala penyakit saudara kepada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Engkau kiranya yang campur tangan, menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit jantung. Apakah mereka mengalami penyempitan? Apakah mereka mengalami pembengkakan di jantung? Apapun yang menjadi masalah jantung mereka, Tuhan tolong, Tuhan ulurkan tangan, Tuhan kerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sembuhkan jantung anak-anakmu, fungsikan jantung mereka secara normal dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan dan kesembuhan Tuhan menjadi bagian anak-anakmu. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal. Mungkin ada anak-anakmu yang bahkan saat ini sedang menjalani proses pencucian darah karena masalah ginjal. Bapa yang baik, hamba berdoa, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kerjakan kesembuhan bagi mereka, pulihkan kembali fungsi ginjal mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, kanker apapun itu, Tuhan tolong. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan. Nyatakan mujizat kesembuhan dari penyakit kanker di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bahkan saat ini kami berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan tolong ya Bapa, normalkan tensi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi mereka untuk mengelola pola pikir mereka, karena itu mempengaruhi, mengelola cara makan mereka karena itu juga mempengaruhi. Tapi melebihi daripada semuanya itu, biarlah Engkau yang melakukan mujizat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Lakukan perkara besar bagi kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari penyakit mereka ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi dalam nama Tuhan Yesus. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang membutuhkan sokongan doa terhadap penyakit asam lambung mereka. Bapa yang baik, kami berdoa untuk penyakit gastrik ini Tuhan, penyakit GERD ini, penyakit asam lambung ini. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami stres karena penyakit asam lambung mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Pulihkan dan sembuhkan penyakit asam lambung mereka dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara yang dahsyat terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan penyakit asam lambung mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin selama ini ada anak-anak-Mu yang sudah terganggu tidur mereka sekian waktu lamanya oleh karena penyakit asam lambung mereka. Tuhan, biarlah malam ini anak-anak-Mu dipulihkan, mereka bisa beristirahat tenang, mereka bisa tidur nyenyak dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu, mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang dahsyat di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami juga berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, sembuhkan ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka. Engkau Allah yang berkuasa, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu parah sehingga dokter pun sudah angkat tangan. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah angkat tangan. Engkau Allah yang terus mengulurkan tangan dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Bapa yang baik, kami juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan-Mu. Normalkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, juga Tuhan normalkan
Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan mujizat bagi kehidupan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit yang belum disebutkan. Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu. Engkau kiranya yang mengerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kerjakan kesembuhan. Kami percaya mujizat kesembuhan sedang Tuhan kerjakan. Akan banyak kesaksian-kesaksian yang kami dengar, di mana anak-anak-Mu menyaksikan bagaimana Engkau mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar Engkau campur tangan di tengah-tengah keluarga mereka, menjadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang berserah kepada Tuhan, keluarga yang ilahi, yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, ajar mereka ya Tuhan untuk berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga mereka, sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua. Jamah semuanya anak-anak-Mu untuk mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya menolong kehidupan anak-anak-Mu, masa depan mereka. Anak-anak-Mu yang masih ada dalam bangku studi, Tuhan kiranya memberkati studi mereka. Berikan kecerdasan bagi mereka, dan biarlah anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati studi mereka sehingga studi mereka berhasil, sehingga kelak mereka bisa bekerja, sehingga kelak mereka bisa berhasil. Itu sebabnya berkati ya Tuhan studi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu yang berperan atau berprofesi sebagai pebisnis pengusaha. Tuhan tolong, berkati mereka dalam bisnis dan usaha mereka, supaya bisnis dan usaha mereka bisa berkembang, bisa berjalan, bisa semakin maju, sehingga bisnis dan usaha ini akan menjadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha dan pebisnis. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami kebangkrutan, usaha bisnis mereka hancur karena kondisi yang ada saat ini, Tuhan kiranya mengulurkan tangan dan membangkitkan kembali usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau sanggup melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani, berprofesi sebagai petani. Tolong lawat dan berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa berhasil dalam apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tanam, dan apa mereka tuai. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para petani dalam tanggung jawab mereka yang mulia untuk mencukupkan kebutuhan pangan ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh dalam profesi mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dan Tuhan yang bekerja sehingga keadaan dan kehidupan anak-anak-Mu semakin baik. Berkati mereka para buruh ya Tuhan. Berkati, jadikan mereka
jadi orang-orang yang tangguh dalam pekerjaan mereka, jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan mereka, dan berikan keamanan, keselamatan kerja bagi mereka selalu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer, sebagai apapun mereka ya Tuhan, baik sebagai guru dan sebagai apapun mereka, bidang apapun yang mereka tangani, mereka yang bekerja sebagai honorer, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang menjadi pembela dan penolong bagi kehidupan anak-anak-Mu. Mereka yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, Tuhan juga memberkati dalam bidang apapun mereka yang bekerja sebagai pegawai di sana. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan bagi para medis dalam situasi yang sekarang ini. Tuhan tetap tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Jagai, lindungi mereka, berikan selalu kesehatan, daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, baik mereka dokter, bidan, perawat, semuanya. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para PNS ya Tuhan, biarlah setiap para PNS mengabdi bagi bangsa ini. Campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai PNS. Berkati para pejabat negara. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong mereka untuk mengabdi dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan, berkati. Bahkan TNI Polri, Tuhan juga yang campur tangan, memberkati mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, berkati hidup mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami teringat bagi para pensiunan, Tuhan juga yang menolong mereka Tuhan. Engkau kiranya yang berikan damai sejahtera, semangat hidup, sukacita bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam situasi pengangguran oleh karena sulitnya keadaan saat ini. Tuhan tolong bela anak-anak-Mu, Engkau persiapkan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Inilah doa-doa kami, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Engkau kiranya yang memberkati hidup mereka, Engkau kiranya yang menolong mereka, Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menjawab seruan dari anak-anak-Mu. Ini doa kami Bapa. Kami datang kepadamu dengan penuh iman bahwa Engkau Allah yang berkuasa menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap saudara sudah diberkati di malam hari ini. Setelah saudara mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan kita kembalikan hanya bagi Tuhan, dan kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.